Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, para pelajar atau peserta didik jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMALB, dan juga paket C dimanapun saja berada. Jumpa lagi dengan saya, Dalyana, dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur, melalui channel Dalyana Berbagi ini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal AKM numerasi jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMALB, dan paket C untuk kelas 10, kelas 11. Nah, kepada adik-adik yang baru saja naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11, saya ucapkan selamat. Kemudian agar segera bersiap diri untuk menghadapi asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Pada saat itu, adik-adik yang menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional akan mengerjakan soal AKM literasi atau bahasa, AKM numerasi atau matematika, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sebenarnya sering saya sampaikan bahwa di web AKM itu sudah banyak sekali contoh-contoh soal AKM baik literasi maupun numerasi. Kuncinya ada namun pembahasannya tidak ada. Nah, oleh karena itu melalui channel YouTube saya ini, saya bermaksud membantu kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu guru, khususnya para pengajar matematika, juga para Bapak Ibu orang tua, wali, peserta didik yang kebetulan memiliki putra putri atau cucu kelas 11 SMA, SMK, MA, MAK, SMALB atau paket C, dengan harapan melalui pembahasan ini menjadi terbantu. Insya Allah pembahasan akan saya lakukan dengan pelan-pelan dan semudah mungkin, sejelas mungkin. Nah, harapannya, sekali lagi, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, juga Bapak Ibu orang tua, serta anak-anak menjadi terbantu karenanya. Sehingga diharapkan pula hasil AKM nanti tidak mengecewakan untuk semua pihak. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke pembahasan saja. Jadi sekali lagi, ini adalah bagian ke-6. Jadi sudah ada 5 bagian sebelumnya, ditambah lagi 1 pembahasan soal ayo coba. Nah, baik apa? Bahkan saya coba juga sudah saya bahas, termasuk contoh soal itu sudah juga saya bahas jenjang SD, SMP, maupun SMA sederajat. Kali ini adalah jenjang SMA. Kontennya bagian ke-6 ini adalah data dan ketidakpastian. Subkontennya data dan representasinya ini adalah bagian kedua. Karena subkonten data dan representasinya itu ada 19 soal. 11 soal sudah saya bahas pada bagian ke-5. Nah, kali ini saya akan bahas bagian kedua ini mulai dari soal nomor 12 sampai 19. Insya Allah pembahasan sekali lagi saya lakukan pelan-pelan dan saya upayakan sejelas mungkin. Harapannya pula adik-adik
menjadi senang dengan matematika. Karena kalau tidak senang, ya sampai kapanpun, baratnya sampai kiamat ya tidak akan pintar matematika. Karena syarat pintar itu yang pertama adalah senang dulu. Dengan senang, maka akan rajin mempelajari sehingga menjadi pintar karenanya. Soal saya ambil dari web AKM, ini alamatnya https:// atau // hasilun dot atau titik puspendik titik kemdikbud titik go titik id atau id garis miring atau slash AKM slash atau garis miring. Silakan. Kemarin di bagian kelima sudah saya buka web ini. Nah, sekarang tidak akan saya buka, saya akan langsung ke pembahasannya saja. Mana adik-adik sudah siap dengan kertas dan alat tulisnya? Karena belajar matematika itu kalau tidak pakai coret-coret rasanya gimana gitu loh. Nggak akan ngeh nanti ya. Oke. Ini web AKM itu seperti ini ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, kita akan bahas di bagian level pembelajaran 5, kelas 10. Karena AKM nanti September itu adik-adik yang kelas 11 baru 2 bulan masuk sehingga materi masih belum terlalu banyak. Maka banyak materi nanti adalah kelas 10. Materi ini sebelum ini saya sudah bahas soal ayo coba. Kemudian 12 soal memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. 12 soal saya bahas di bagian pertama. Menghitung volume dan luas permukaan 5 segi N, kerucut dan bola. Itu 9 soal saya bahas di bagian kedua. Untuk persamaan dan pertaksamaan itu aljabar kontennya. Itu saya bahas di bagian ketiga. Selanjutnya untuk fungsi saya bahas di bagian keempat. Bagian kelima, data dan representasinya nomor 1 sampai 11. Bagian ke-6 nomor 12 sampai 19. Dan bagian ke-7 nanti tentang ketidakpastian dan peluang itu ada 8 soal. Insya Allah dengan 7 bagian ini menjadi lengkaplah sudah. Insya Allah adik-adik sudah siap untuk menghadapi asesmen nasional khususnya untuk mengerjakan soal AKM numerasi. Kenapa ini perlu adik-adik persiapkan, Bapak Ibu guru dan orang tua mempersiapkan peserta didiknya atau putra-putri atau cucunya, karena memang soal-soal AKM itu dirancang dengan standar PISA yang berbeda, agak berbeda. Kalau tidak malah berbeda jauh dari soal-soal yang biasa adik-adik hadapi ketika mengerjakan soal-soal latihan, penilaian harian, penilaian tengah semester, akhir semester maupun akhir tahun, bahkan dengan soal ujian nasional sekalipun ini agak berbeda. Oleh karena itu, melalui channel YouTube saya ini, silakan adik-adik bisa mempelajarinya sehingga siap untuk menghadapi asesmen nasional khususnya AKM numerasi. Mana sudah siap ya? Ya. Ini kompetensi yang diukur, menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan dan variasi. Meskipun nanti ada juga rata ya. Rata itu ukuran pemusatan. Termasuk ukuran pemusatan ada rata atau min, median dan modus itu. Ukuran pemusatan, sedangkan jangkauan, simpangan dan variansi termasuk simpangan baku,
kuartil ya, itu masuk ukuran penyebaran data yang sudah dipelajari bahkan sejak SMP itu sudah dipelajari SMP kelas 2. Tapi biasanya ya LUPA, lupa. Nomor 12 soalnya pilihan ganda kompleks. Judulnya adalah Indonesia Darurat Air. Stimulusnya ketersediaan sumber air di alam jumlahnya relatif tetap. Yang menjadi masalah adalah waktu ketersediaan yang berubah dan kualitasnya. Karena air sebenarnya hanya mengalami proses perubahan bentuk dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Proses tersebut dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Berikut ini adalah grafik kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2020 hingga prediksi sampai tahun 2025. Ini grafiknya. Yang biru itu adalah total kebutuhan air baku. Yang merah itu defisit air. Biru muda, di biru tua tadi total kebutuhan. Kemudian biru muda, total kapasitas produksi. Yang putih ini air olahan yang dibeli dari PDAM Tirta Kerja Raharja Tangerang. Karena air kurang maka membeli dari PDAM Tirta Kerja Raharja Tangerang. Sumber Litbang Kompas. STI diolah dari Badan dan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta tahun 2020 oleh Gunawan. Pertanyaannya, berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Mana, sudah siap ya? Ini amati grafiknya, karena ini terpisah dengan yang akan ditentukan benar salahnya, maka berikut ini grafiknya saya tampilkan lagi ya. Ini berdasarkan grafik tadi. Coba yang pertama. Grafik di atas menyatakan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Bagaimana pernyataan ini? Benar atau salah? Ya, benar ya. Oke. Grafik di atas dibuat pada tahun 2010. Benar? Ya, ini dibuat tahun 2010. Ya. Sedangkan data tahun sebelumnya, selanjutnya, merupakan hasil prediksi. Kalau hasil prediksi itu ada keterangannya, ini ada bintangnya. Nah, apakah benar tahun 2015, 2020, 2025 itu prediksi? Kita lihat, nah ini ada bintangnya semua. Berarti pernyataan ini benar. Gampang kan? Tidak perlu ngitung-ngitung. Tidak semua matematika itu susah. Tidak semua matematika itu harus hitung-menghitung. Dengan jeli mengamati, melihat, memperhatikan, insya Allah itu kalian akan bisa mengerjakannya. Seperti ini kan tidak perlu ngitung-ngitung. Kemudian pemerintah DKI Jakarta pernah membeli air dari PDAM. Tanda pernah membeli itu, ini putih ini. Yang dibeli dari PDAM Tirta Kerja Raharja Tangerang. Apakah ada di sini warna putih? Ada ini. Yaitu tahun 2010 dan 2015. Berarti pernyataan ini benar. Pernah membeli yaitu 2 tahun 2010 dan 2015. Yang terlihat di sini ya. Grafik di atas merupakan hasil litbang
yang dilakukan oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Benar ini? Benar lah ini. Ini benar. Jadi pernyataan ini keempat-empatnya benar. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dilanjut ya. Sekarang nomor 13 masih juga pilihan ganda kompleks. Judulnya atau temanya masih Indonesia Darurat Air. Nah, ini grafiknya kita tampilkan lagi. Berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Kita lihat pernyataannya. Ini juga ada 4 pernyataan. Yang pertama, Jakarta mengalami defisit air sejak tahun 2010 dan diprediksi akan menerus mengalami defisit air hingga tahun 2025. Dikatakan mengalami defisit air ketika ada tanda merah ini. Apakah 2010 sampai 2025 ada data merah ini? Ada semua ini. Berarti pernyataan ini benar. Tidak perlu ngitung. Pada tahun 2025 diprediksi bahwa DKI Jakarta masih akan membeli air dari PDAM. Membeli air dari PDAM tadi ketika ada tanda putih. Nih. Lihat di 2025 ada enggak warna putih? Tidak ada. Berarti pernyataan ini salah. Ya, gampang kan? Gampang. Pernyataan ketiga, diperkirakan pada tahun 2015 kebutuhan air di Jakarta akan meningkat lebih dari 25% dari 5 tahun sebelumnya. 2015, kita lihat 2015 ini. Kebutuhan air berapa? Nah ini. Di tahun 2015 itu 37.673, sedangkan tahun 2010 28.985. Jadi berapa peningkatannya dan berapa persen itu? Ini peningkatannya tahun 2015 37.673 dikurangi tahun 2010 itu sama dengan 8.688. Maaf, titik bukan koma ya. Nah ini berapa persen? Dibagi 28.985 kali 100%, 29,97. Berarti lebih dari 25%. Berarti ini benar. Bisa dipahami sampai di sini. Dan diperkirakan sejak tahun 2015 sampai 2025 tidak akan ada peningkatan kapasitas produksi air. Kita lihat, kalau tidak ada peningkatan berarti tetap. Nih 2015 21.828 sama, 2025 sama. Berarti ini tetap, berarti tidak ada peningkatan, berarti pernyataan ini benar. Oke. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami ya? Gampang. Allah gampang. Matematika itu tidak selamanya susah kok. Ya. Tapi juga tidak selamanya gampang. Biarpun sulit, kalau ada kemauan dan ketelatenan, keuletan, insya Allah adik-adik akan bisa mengerjakannya. Meskipun pelan, tapi pasti bisa. Asal mau. Jadi harus ulet, tidak mudah menyerah. Jangan susah sedikit, susah. Susah terus. Nah, sekarang nomor 14, pilihan ganda. Masih judulnya adalah Indonesia Darurat Air. Pada tahun 2025 diprediksikan total kapasitas produksi air hanya dapat dipenuhi titik-titik dari total kebutuhan air baku penduduk DKI Jakarta.
Mana yang benar ini? Jadi kita hitung, nah ini baru ngitung. Kita lihat tahun 2025. Kita bandingkan kapasitas produksi air dengan kebutuhan air. Ini adalah kapasitas produksi yang biru tua ini. Kebutuhan air. Jadi kapasitasnya 21.828, kebutuhan airnya 57.614. Berapa persen itu kapasitas produksinya? 21.000 ini 828 dibagi 57.614 dikali 100%. Berapa persen itu? 37,89%. Kalau dibulatkan pilihannya kan ada koma-koma, berarti dibulatkan 38%. Berarti jawaban yang benar adalah A. Gampang kan? Mana? Bisa dimengerti ya adik-adik ya. Mudah-mudahan gampang. Sekarang nomor 15. Pilihan ganda. Masih Indonesia darurat air. Besar simpangan baku defisit air sejak tahun 2010 hingga tahun 2025. Titik-titik simpangan baku total kapasitas produksi air pada tahun yang sama, yaitu sama-sama tahun 2025. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, ini pilihannya, sama dengan, berbeda dengan, lebih dari, kurang dari, tidak dapat ditentukan dari grafik. Ya, harus kita hitung dulu reratanya. Rata atau rata-rata. Rata-rata defisit air tahun 2010 sampai 2025. Jadi jumlahkan semua defisit air dari tahun 2010 sampai 2025 ini jumlahnya dibagi 4 tahun. Bukan 4 tahun, 4 data ya. Itu 22,072, silakan nanti hitung. Baru hitung simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ragam itu adalah jumlah kuadrat dari masing-masing data itu dengan reratanya dikuadratkan dibagi banyaknya data. Nah, itu akarnya. Datanya tadi 11.000 ini dicari selisihnya dengan dikurangi dengan reratanya. Karena nanti dikuadratkan negatif positif pun hasilnya akan positif. Yaitu kalau kita hitung ini negatif dikuadratkan kan juga positif. Di 11.185 dikurangi 22.072 itu ini. Negatif 10.887 begitu seterusnya. Kalau ini kita hitung, ini kuadratnya. Ini sama dengan akar 106.625.125. Ini adalah 10.326,0895. Itu simpangan baku defisit air tahun 2010 sampai 2025. Sekarang simpangan baku total kapasitas produksi. Ini ratanya 20.121. Simpangan bakunya sama. Diselisih masing-masing data dikurangi dengan ratanya. Baru dikuadratkan. Sigmanya atau jumlahnya baru dibagi 4. Kalau kita hitung, ini hasilnya. 2.956,61073. Dari hasil ini menunjukkan bahwa
simpangan baku untuk defisit air itu 10.326,0895, sedangkan untuk simpangan baku kapasitas produksi air 2.296,61073. Jadi yang tepat ini yang mana? Apakah lebih dari, kurang dari? Ya, lebih dari. Berarti jawaban yang benar adalah C. Kok susah betul Pak? Harus dihitung simpangan baku lah. Dihitung simpangan baku itu untuk supaya yakin saja. Sebenarnya tanpa menghitung simpangan baku juga bisa. Yaitu dengan melihat selisih antara masing-masing data dengan reratanya itu. Kalau ini kan tampak lebih besar ini. Positif kan negatif. Kalau selisih kan, selisih itu positif. Tapi hasil pengurangan bisa negatif ya. Dibandingkan dengan ini. Nih, kan kecil-kecil ini. 5.121, 1.707. Ini malah sama. Sedangkan ini 10.000, 9.000, 6.000, 13.000. Pastilah ini lebih besar simpangan bakunya. Karena jadi tanpa menghitung sampai selesai hitung simpangan bakunya tidak apa-apa sampai di sini saja. Tapi untuk meyakinkan kan, supaya adik-adik yakin saya hitung sampai selesai. Ya. Mana? Jadi nanti adik-adik kalau mengerjakan soalnya hanya seperti ini, tidak usah sampai selesai. Lihat saja sampai sini. Setelah dihitung ratanya, baru lihat masing-masing data itu selisihnya mana yang lebih besar. Kalau selisihnya lebih besar, tentu nanti simpangan bakunya juga akan lebih besar. Variasinya juga akan lebih besar. Ya kalau variasinya lebih besar, tentu simpangan bakunya juga lebih besar. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjut nomor 16. Pilihan ganda. Masih Indonesia darurat air. Ini grafik masih berkaitan dengan grafik. Perhatikan 4 pernyataan di bawah ini. Besar kebutuhan air baku di kota Jakarta pada tahun 2010 diperkirakan menjadi 2 kali lipat kebutuhan air baku pada tahun 2020 dengan 2010. Kita lihat. Besar kebutuhan air baku pada tahun 2020 50.199. Sedangkan tahun kebutuhan air baku pada tahun 2010 adalah 28.985. Nah, apakah benar ini 2 kali lipatnya? Apakah 50.199 itu 2 kali lipat dari 28.985? Ya, ini kurang dari 2 kalinya ya. Kalau 2 kali lipatnya kan sudah 57. Berarti pernyataan ini adalah salah. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Sekarang yang pernyataan kedua, besar defisit air di DKI tahun 2025 diperkirakan akan meningkat lebih dari 4 kali lipat defisit air pada tahun 2010. Kita lihat, besar defisit air pada tahun 2025 adalah 35.786. Sedangkan pada tahun 2010 11.185. Apakah ini 4 kali lipatnya lebih? Maaf, ini bukan sama dengan ya, lebih dari ya. Maaf, lebih dari ini ya. Apakah ini lebih dari
Nah, enggak salah. Ya. Oke. Kita ulangi ya. Ini ya. Jadi dari grafik ini yang tadi ya, besar kebutuhan air baku pada tahun 2020 ini. Ya. Sedangkan pada tahun 2010 28.985. Apakah ini 2 kali lipatnya? Tapi tidak sampai 2 kali lipat ya. Berarti ini salah. Demikian juga untuk ini besar defisit air pada tahun 2025 35.786. Tahun 2010 11.185. Nah, apakah ini lebih dari 4 kali? Tidak sampai ya, 4 kalinya itu kan 44.000 lebih. Ya. Berarti pernyataan ini juga salah. Peningkatan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2015 akan meningkat sekitar 45% dibandingkan dengan kapasitas produksi air tahun 2010. Baik, kita bandingkan, ini kita bandingkan kapasitas produksi air. Peningkatannya adalah 6.828, jadi dikurangi ya. 21.000 ini 800 dikurangi 15.000 ini. Nah, ini berapa persen? Bagi 15.000 kali 100%, 45,52. Jadi 45 meskipun kalau dibulatkan itu harusnya 46, tapi ya sudahlah. Ini benar ya. Besar kapasitas produksi air 2025 sekitar 38% kebutuhan air baku. Ini 2025 yang kita lihat adalah kapasitas produksi air dan kebutuhan air baku. Nih. Kapasitas produksi, ini kebutuhan air bakunya. Itu kalau kita lihat berapa persen, 21.820 dibagi 57.614 kali 100%, 37,89%. Katakan sekitar 3, namanya sekitar ya. Nah, ini kalau dibulatkan juga 38%, berarti pernyataan ini benar. Berarti dari 4 pernyataan ini yang benar adalah pertanyaan 3 dan 4. Jadi ini yang benar adalah di pernyataan 3 dan 4. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Sekarang kita lanjut nomor 17, pilihan ganda kompleks. Setelah mengetahui kondisi air di Jakarta yang terus mengalami defisit air, Andi mencoba untuk mencari alternatif metode penjernihan air untuk dipergunakan di rumahnya. Ia menemukan 5 cara penjernihan air beserta kelebihan dan kekurangan dari setiap metode penjernihan. Hasil penelitian Andi disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi metode penjernih air RO ini kelebihannya mampu membersihkan partikel logam dan larutan padat berbahaya, sekaligus dapat membasmi bakteri, virus, dan kuman dalam air, memperbaiki rasa dan aroma air. Alat ini aman, hemat biaya, dan mudah dirawat. Kekurangannya membutuhkan aliran listrik yang stabil dan air bertekanan optimal. Menghasilkan banyak limbah air yang terbuang bersama logam dan larutan padat lainnya. Metode kedua, penjernih air UF. Biaya perawatan ringan, ini kelebihannya. Tingkat kejernihan air tinggi, artinya sangat jernih. Konsumsi energi rendah, tak perlu dibersihkan secara manual, tidak mengubah rasa air.
UF menjaga kandungan esensial dalam air. Kekurangannya, badan kuman tetap berada dalam air yang telah dijernihkan. UF tidak meningkatkan rasa dan warna air, tak efektif untuk air keruh dan air berlumpur. Ini kalau untuk air berlumpur jangan pakai UF. UF tak menghilangkan zat kimia beracun. Nah, ini. Kemudian metode ketiga, penjernih air UF biasa bisa dipakai tanpa listrik, tak menggunakan zat kimia, dapat menyaring lumpur dari air, tak meninggalkan bangkai kuman di dalam air jernih, awet untuk jangka panjang. Kekurangannya tidak cocok untuk air keras, air yang banyak mengandung kapur. Harus sering dibersihkan. Kemudian penjernih air karbon aktif, menghilangkan penyakit dari pestisida dan zat kimia beracun, menghilangkan partikel logam berat, membuat aroma dan rasa air lebih enak, membantu memperbaiki membran RO. Kelemahannya atau kekurangannya tak menghilangkan larutan garam yang menyebabkan air keruh. Tidak membasmi bakteri dan virus. Kemudian yang kelima atau cara metode kelima, penjernihan air, sedimen filter, menghilangkan kotoran, debu, karat, dan partikel lumpur dalam air, menghilangkan polutan selama proses penyaringan, membantu mencegah kerusakan pada alat penjernih air. Tapi ini tidak menghilangkan endapan padat logam berat, bakteri, dan virus. Nah, pertanyaannya, berdasarkan tabel 5 cara penjernihan air yang didapat Andi, tentukan kebenaran pernyataan berikut ini. Nih, pernyataannya ada 4 pernyataan, ini yang 2 dulu. Yang pertama, metode penjernihan sedimen filter dapat menghilangkan endapan padat logam berat, bakteri, dan virus. Ini benar atau salah? Supaya tidak harus melihat lagi ke atas lagi, saya ambilkan tentang sedimen filter. Di sini dinyatakan tidak menghilangkan endapan padat logam berat, bakteri, dan virus. Berarti pernyataan ini salah. Nih. Pernyataan kedua, metode penjernihan air yang cocok untuk membersihkan air kapur adalah metode penjernih air UF. Kita lihat bagaimana penjernih air UF. Ternyata di sini dikatakan tak cocok untuk air keras atau air yang banyak mengandung kapur. Berarti pernyataan kedua ini juga salah. Ini salah ini ya. Mana bisa dipahami nih, jadi harus jeli membaca. Kalau di kertas bisa dibulak-balik, kalau di laptop naik turun kan repot ya. Jadi saya supaya tidak naik turun ya, sudah saya tampilkan di bawahnya. Demikian juga pernyataan ketiga dan keempat. Ini setidaknya terdapat 2 metode penjernihan air yang dapat mengubah rasa air. Kita lihat. Ini ada karbon aktif itu membuat aroma dan rasa air lebih enak. Berarti kan merubah ini. Yang kedua, penjernih air RO memperbaiki rasa dan aroma air. Berarti pernyataan ini benar. Ada 2 metode penjernih air yang mengubah rasa air. Rasa. Setidaknya, pernyataan keempat, setidaknya terdapat 2 metode penjernihan air yang biayanya ringan. Kita lihat, ini ada alat ini aman, hemat biaya, dan mudah dirawat, yaitu penjernih RO. Apakah ada lagi yang lain? Kita lihat, penjernih air UF, biaya perawatan ringan. Berarti pernyataan ini
Setidaknya ada dua. Artinya kalau ada lebih dari dua kan benar juga. Setidaknya artinya minimal ada dua. Ya, kalau sudah ada dua sudah terpenuhi. Kalau ada 3, 4 lebih ya lebih bagus lagi. Tapi ini sudah benar menunjukkan setidaknya ada dua metode. Setidaknya ada dua metode penjernih air yang dapat mengubah rasa air, yaitu penjernih air karbon aktif dan penjernih air RO. Mungkin ada yang lain, silahkan dicari. Tapi dengan dua ini sudah cukup mendukung bahwa pernyataan ini benar. Demikian juga ini, setidaknya terdapat dua metode penjernihan air yang biayanya ringan. Nih, penjernih air RO dan penjernih air UF. Ini dikatakan biaya perawatan ringan, hemat biaya. Andaikan ada lagi yang lain ya, ini tetap pernyataan ini benar. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut nomor 18 pilihan ganda. Selain itu, Andi juga menemukan data pencemaran sungai berikut ini. Ini ada data pencemaran sungai. Tren status mutu air sungai di Indonesia. Peningkatan pencemaran. Sumber Litbang Kompas, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2016. Menggambarkan tahun 2012, 2013, 2014, 2015. Pertanyaannya, berdasarkan grafik tren mutu air sungai di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut ini. Grafiknya, grafik di atas menunjukkan jumlah sungai yang tercemar sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. Benar ini? Salah ya. Bukan menunjukkan jumlah sungai, tapi tren status mutu air. B. Grafik di atas dapat menunjukkan perbandingan tingkat pencemaran air sungai tahun 2011. Benar? Ada ini, mulai 2012 saja datanya. Pada tahun 2015, persentase mutu air sungai yang tercemar berat lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Tercemar berat ini. Apakah ini tahun 2015 lebih dari tahun-tahun sebelumnya? Persentase mutu air. Kemudian sejak tahun 2013 kecenderungan persentase sungai yang tercemar sedang terus menurun. Benar? Persentase air sungai yang tercemar berat melebihi total persentase air sungai yang tercemar lainnya. Mana yang benar? Ya, yang benar adalah pernyataan E. Persentase air sungai yang tercemar berat melebihi total persentase air sungai yang tercemar lainnya, kan paling tinggi. Yang tercemar berat ini. Ini tahun-tahunnya ya. Ini tahun 2012. Ini tahun 2013. Ini tahun 2014. Ini tahun 2015. Sekarang nomor 19, uraian. Berdasarkan kedua grafik serta tabel kelebihan dan kekurangan 5 metode penjernihan air pada wacana di atas, metode apakah yang seharusnya digunakan Andi di rumahnya? Jelaskan. Yang cocok yang bisa menghilangkan logam berat karena sangat berbahaya ya. Berarti yang mana tadi? Iya, penjernihan dengan karbon
aktif karena dapat menghilangkan partikel logam berat yang sangat berbahaya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, kiranya ini informasi saja bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, bahwa untuk menyiapkan asesmen nasional tahun 2021 ada buku yang bagusnya, lengkap. Judulnya adalah Detik-detik Asesmen Nasional. Itu untuk jenjang ada jenjang SDMI, SDLB dan paket A, ada jenjang SMP, MTS, SMPLB dan paket B, ada jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB dan paket C. Ini diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Buku ini memiliki keunggulan diantaranya sesuai dengan dokumen final pengembangan asesmen nasional dan Puspenjar, sekarang Puspendik ya, mengakomodasi 4 asesmen. Ada literasi, ada numerasi, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Masing-masing ada 5 paket AKM, literasi dan numerasi, dilengkapi bedah soal AKM, dilengkapi pula dengan buku guru yang ini isinya uraian tentang asesmen nasional, tips membuat soal AKM, kisi-kisi baik itu AKM literasi dan numerasi, kunci dan pembahasannya. Untuk ini ya, 5 paket ini. Nah, bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua dan para siswa yang menginginkan memiliki buku tersebut, silakan langsung menghubungi para petugas. Ini untuk wilayah Kota Balikpapan, Pasir, dan PPU. Itu Saudara Subianto, nomor HP 0811 289 4096. Untuk Kota Samarinda, Kukar, Kubar, dan Mahulu, Saudara Cesar Triwinanto, nomor 0822 426 97095. Buntang dan Kutai Timur, Danang Setio Budi 0812 150 10153. Untuk Tanjung Selor atau Kabupaten Berau, Kristo Anandita YB 0853 250 53943. Silakan. Bahkan karena asesmen nasional itu kan siswa itu hanya sampel, jenjang SD itu hanya 30, SMP, SMA, SMK, MA, MAK, SMALB, dan paket C, paket B termasuk, itu hanya 45 maksimum. Sehingga untuk meringankan beban orang tua yang lebih susah, kalau sekolah menyediakan dari dana BOS kan lebih bagus. Ya. Sehingga para siswa bisa belajar, gurunya bisa belajar, orang tua tidak dibebani beli buku. Dan insya Allah menggunakan dana BOS diperkenankan. Nah, kiranya demikian adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sekali lagi sesuai harapan dapat membantu kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan para siswa dalam rangka bersiap diri menghadapi asesmen nasional yang akan diselenggarakan untuk jenjang SMA, SMP, SMK, MA, MAK, masuk MTS yang SMPLB dan SMALB. Itu sekali lagi akan diselenggarakan pada bulan September nanti. Sedangkan jenjang SDMI, SDLB paket A itu nanti bulan Oktober. Mudah-mudahan ini membantu, dan mohon maaf kalau ada
kekhilafan dan kekurangan serta kesalahan, kritik dan saran dari siapa saja sangat kami harapkan demi untuk kebenaran apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat.